Nah, manusia itu salah satu hakikatnya adalah punya unsur kedermawanan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Kalau orang tidak dermawan berarti dia belum bersungguh-sungguh sebagai manusia. Kedermawanan itu takdir atas makhluk yang namanya manusia. Jadi kalau takdir jasadnya itu ada darah, ada tulang, ada daging, maka takdir rohaninya itu ya ada kedermawanan itu. Kedermawanan itu apa? Naluri untuk berbagi, naluri untuk memberi, naluri untuk tidak mengambil sendiri, gak dipek dhewe. Nah, nek kon temenan menungso, kon mesti dermawan. Kesimpulannya seperti itu. Nah, itu wacananya misalnya Rasulullah itu siddiq. Siddiq itu sungguh-sungguh. Outputnya adalah jujur, mergo kon nek kon temenan kacang ya kon di mana-mana bermanfaat sebagai kacang, nek kon dele ya dadi dele, nek kon menungso ya kon dermawan. Nek kon sungguh temenan menungso ya dermawan. Buktinya Rasulullah itu siddiq. Jadi siddiq itu dari asal kata yang sama dengan sodaqoh. Sodaqoh itu kan memberi menyampaikan kepada dirinya kepada yang bukan dirinya. Jadi kalau Anda siddiq, maka Anda suka bersodaqoh. Nah, itu salah satu, makanya kan terus dengan siddiq amanah. Jadi salah satu amanah manusia adalah Anda menyampaikan sesuatu yang tidak hanya Anda pegang sendiri tapi berbagi. Karena kan kamu tidak bisa hidup sendiri. Kon gak iso nggawe piring dhewe, nggawe gelas dhewe, nggawe apa jenenge magic jar dhewe, nggawe kompor dhewe kan. Iso mungkin, tetapi kan secara keseluruhan kita harus bekerja sama, harus berbagi satu sama lain, bagian kan ya apa rambut gak iso dadi daging, daging gak iso dadi rambut. Itu namanya hakikat hidup. Nah, manusia itu salah satu hakikatnya adalah punya unsur kedermawanan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Kalau orang tidak dermawan berarti dia belum bersungguh-sungguh sebagai manusia. Karena pakai ilmu apa tidak, itu sudah merupakan takdir awal. Jadi fitrahnya manusia itu dermawan sebenarnya gitu. Maka Rasulullah sendiri sebagai contoh dari manusia yang paling sempurna, sifat utamanya adalah siddiq. Nah, siddiq itu membuat dia menyampaikan amanat. Amanat itu kemudian tabligh itu artinya karena dia bersungguh-sungguh terhadap amanatnya, maka dia bisa menyampaikannya kemana-mana. Dan kalau Anda mematuhi 3 transfer ya, siddiq, amanah, tabligh, maka Anda fatona. Fatona itu Anda akan punya kecerdasan terhadap akurasi hidup. Anda punya ketepatan ketika menyampaikan sesuatu dan apa yang disampaikan. Terus Anda punya kecerdasan, berarti Anda punya kecerdasan kan bukan milik Anda, berarti Anda diberi kecerdasan, berarti Anda diberi hidayah, Anda diberi petunjuk, Anda dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya akselerasi transformasi jadi bangunan sifat 4-nya Rasulullah itu kan terdapat pada diri kita. Cuman siddiq kita kan persentasenya mungkin rendah. Sehingga amanah yang kita sampaikan juga rendah, sehingga tabligh kita juga kita gitu dok. Gitu kan. Jadi kita akhirnya tidak fatona. Kita tidak punya kecerdasan zaman, kita tidak punya akurasi kehidupan, kita keliru-keliru, kita selip-selip lah, blero ya, kita rabun lah. Ya, kebanyakan manusia ini kan rabun di dalam melihat segala sesuatu karena dia tidak fatona. Kenapa tidak fatona? Ya karena tablighnya enggak karuan. Kenapa enggak karuan? Karena tidak amanah. Kenapa kok enggak amanah? Ya karena dia sendiri enggak siddiq. Maka dia tidak punya output kedermawanan tadi. Kan manusia itu dermawan. Semua dermawan. Air aja dermawan kok, udara aja dermawan kok. Enggak ada udara berada untuk dirinya sendiri. Kan udara itu untuk makhluk yang selain udara. Tidak ada air yang punya kepentingan untuk air itu sendiri. Air itu berguna untuk manusia dan seterusnya. Jadi tidak ada yang tidak dermawan. Semua itu kedermawanan. Maka Allah Maha Dermawan. Maka semua ciptaannya adalah juga formasi dari dan dialektika dari kedermawanan. Coba sekarang Anda eksperimen seminggu aja, kon dikei karo kon ngekei enak ndi? Mungkin sekali 2 kali enak dikei, tapi suwe-suwe kok kon iso ngrasakno ngekei ku luwih enak timbangane.
kan nek dalam bahasa al yadul ulya khairum min yadil sufla. Jadi ngekei karo dikei ngene iki nikmat nek kene. Memang jer basuki mau beo ya, ada yang harus kita korbankan dari diri kita kepada orang lain, jer basuki. Tapi kan jer basuki Mas, mau beonya ada, kita ikhlas kemudian kita mengalami basuki itu. Basuki itu kesejahteraan batin. Jadi kedermawanan itu hakikat hidup manusia, dan kalau ada manusia tidak dermawan dia belum manusia, gampangannya gitulah Mas.